Coba, di Islam manusia siapa yang bisa membangkitkan orang seperti Yesus? Sudah berbusuk 4 hari di kuburan. Lalu dibilang Lazarus bangkit. Dan Lazarus bangkit. Tidak ada kisah semacam itu di Islam. Ali Bapak. Kemudian Anda mengatakan kemanusiaannya itu kekal bersama dengan logosnya, bersama dengan firman-Nya. Sesi terakhir Anda tetap saja mengatakan sisi kemanusiaan Yesus itu tetap ada, tetap tidak terpisahkan. Dan itu Anda katakan menyatu dengan logos, dan logos itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Bapa, Bapa itu Theos, adalah Tuhan Anda. Berarti saya tidak salah mengatakan Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma ya versus para pendeta ini, di mana pendeta MYM ini kan yang sibuk asik menantang-nantang saja ya. Nah, ketika berdebat pun ya narasinya ya hanya begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah begitu ya. Jadi hanya malah mendoktrin dari segala sesuatu, apa yang disampaikannya dari segala narasinya itu hanyalah doktrin semata, tidak ada sifat alkitabiah, itu tidak ada. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Selama 7 menit. Silakan. Bang Zuma. Dibuka dulu mic-nya ya. Oke, makasih Bang. Pertanyaan saya sederhana. Anda mengatakan Yesus itu memang adalah manusia. Kecewa dong Kristen yang lain. Ternyata Yesus Anda akui adalah manusia. Ya. Dan selamanya adalah manusia. Yesus memiliki 2 natur. Ketika naik ke sorga, ke langit, kemanusiaan Yesus tetap manusia. Keilahiannya adalah keilahian. Berarti yang terangkat ke sorga ada 2. Anak Maria pun terangkat ke sorga yang terbuat dari daging, darah, dan tulang. Pertanyaan saya, apa kedudukan kemanusiaan Yesus di surga? Manusiakah dia? Atau dia adalah Tuhan? Kalau dia adalah manusia, berarti benarlah iman Islam. Yesus hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah yang mengutus Yesus. Ternyata Yesus ketika naik ke surga tetap manusia. Berarti ketika dia datang ke bumi, dia juga manusia. Dia memperlihatkan mujizat-mujizat di tengah Bani Israel, dia juga manusia. Apa yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel bukan dari dirinya, tapi dari dia yang telah mengutus dia. Berarti Yesus selama-lamanya adalah manusia sampai kapanpun. Terus kenapa disembah? Kenapa disembah manusia ini? Anda mengatakan yang kami sembah bukan kemanusiaannya. Lalu buat apa kemanusiaannya ada di surga? Buat apa? Ada berapa yang di surga sekarang? Ada berapa yang di surga? Ada Bapa, ada Yesus, ada manusia. Ternyata manusia juga ada di surga sekarang. Manusia Yesus. Oke? Pertanyaan saya kepada Bapak, kalau anak Maria itu ternyata bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia selama-lamanya, kenapa dijadikan bagian daripada pribadi pencipta langit dan bumi? Silakan. Oke. Silakan. Timernya oke, siap. Sekarang giliran Pak MYM menjawab
pertanyaan Pak Zuma selama 7 menit terkait dua natur tadi, Pak. Silakan Pak Emil. 7 menit ya. Iya, 7 menit. Ya, baik. Ya, sekali lagi saya mendengarkan salah kaprah, dan mestinya ini adalah sesi kuliah saya mestinya tentang Dewi Natur Kristus ya. Saya senang sekali ya mendengar salah kaprah dari Ustadz Zuma. Dia bilang tadi ya, salah satunya, Anda bilang Yesus adalah manusia sepenuhnya, manusia sejak dia inkarnasi manusia dan seterusnya manusia. Orang Kristen akan kecewa katanya. Orang Kristen mana yang kecewa? Pak Albert kecewa enggak? Justru itu kebenaran. Memang Yesus sejak inkarnasi mengambil natur manusia. Selama-lamanya kemanusiaannya itu manusia. Yang ada di surga sekarang itu manusia, kemanusiaan Yesus. Tidak ada orang Kristen. Mantap. Ya, jangan dipotong saya. Ini waktu sebentar, saya. Ustaz. Jangan dipotong saya. Ini waktu saya. Ya, saya tidak interupsi Anda. Ya, jadi tidak ada orang Kristen kecewa. Yang kecewa itu adalah bidat-bidat itu. Yang mencampur adukan antara kealahan dan kemanusiaan Yesus. Ini pertama. Kedua, sekarang. Mengenai tadi, dikatakan kemanusiaan Yesus ada di surga. Kemanusiaan Yesus terangkat ke surga. Memang itu benar. Yang terangkat ke surga itu bukan kealahan Yesus. Karena kalau yang namanya Allah itu ada di mana-mana, memenuhi segala sesuatu. Yesus ada di mana-mana dalam kealahannya. Maha hadir, maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Maka yang naik ke surga itu, yang terangkat ke surga itu adalah kemanusiaan Yesus. Tetapi yang Ustadz Zuma tidak paham apa-apa tentang Dewi Natur Kristus adalah apa? Kesatuan daripada apa? Natur ilahinya dan natur manusianya. Itu ada persatuan yang sedemikian rupa. Dan Yesus itu hanyalah satu pribadi, dan itulah pribadi Logos ilahi. Pribadi Sang Firman. Dan pribadi Sang Firman dengan natur keilahiannya ini, waktu berinkarnasi mengambil natur manusia sepenuhnya, yaitu tubuh dan jiwa manusia atau tubuh dan roh manusia. Ya, bersatu sekarang dengan natur ilahinya. Tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan dengan jelas. Seperti Alkitab orang Kristen Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan dengan jelas mana perjanjian lama, mana perjanjian baru. Seperti tubuh dan jiwa saya, tidak dapat dipisahkan. Kalau saya dipisahkan, saya mati. Tetapi dapat dibedakan dengan jelas mana jiwa saya, mana tubuh saya. Demikian dengan Dwi Natur Kristus. Yang mana kealahannya, yang mana kemanusiaannya, dapat dibedakan dengan jelas, tetapi tidak dapat dipisahkan. Itu bersatu dalam satu pribadi Logos ilahi. Maka ketika kemanusiaan Yesus berada di sorga, itu bukan kemanusiaan yang tersendiri terpisah dari kealahannya. No, bukan. Itu bukan kemanusiaan yang tersendiri menjadi semacam pribadi lain yang berbeda, yang terpisah dari kealahannya. Bukan. Itu adalah kemanusiaan Yesus yang senantiasa selama-lamanya sejak inkarnasi bersatu dengan kealahannya di dalam satu pribadi Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka ketika Yesus duduk di surga, kealahannya di mana? Ada di mana-mana. Dan kemanusiaannya itu tetap bersatu dengan kealahannya. Tetapi kealahannya tidak terbatas, kemanusiaannya terbatas. Itu sebabnya kalau kemanusiaan Yesus sekarang ada di surga, tidak ada di bumi, tidak ada di mana-mana. Hanya ada di surga. Tapi kealahan Yesus itu ada di mana-mana dari kekal sampai kekal. Ya, jadi kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisah dari kealahannya. Seperti itu pemahamannya. Ya, lalu yang terakhir sekali sekarang, ya, saya memang melihat debat ini, saya maunya sebetulnya argumentasi saya itu yang langsung dibantah. Tapi saya tidak melihat seperti itu dari tadi. Dan Ustadz Zuma lebih sibuk untuk memberikan tanggapan terhadap apa yang dia pikir tentang iman Kristen. Banyak hoax, banyak salah kaprah tentang iman Kristen, dan itu yang dikritik. Ya, saya berulang-ulang mengatakan, Allah itu tidak berubah jadi manusia, lalu berubah jadi Allah lagi. Tapi tadi muncul lagi. Seperti itu. Nah, sangat disayangkan. Bagi saya ini, argumentasi saya tidak satu pun dijawab dengan memadai oleh Ustadz Zuma. Nah, saya masih ada waktu enggak? Masih ada, Pak. 2 menit lagi. Ya, saya ingin menyambung sedikit mengenai masalah firman tadi. Ya.
Ya, masalah firman. Saya katakan ada dua cara firman itu diberikan oleh Tuhan Allah. Pertama, firman yang diilhamkan, diwahyukan menjadi Alkitab. Itu namanya firman tertulis. Lalu ada firman yang kemudian mengambil natur manusia. Itulah Yesus Kristus. Nah, Ustadz Suma tadi bantah ya, yang kedua ya. Tetapi Injil Yohanes mengatakan dengan jelas, firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging. Dalam pengertian kemanusiaan Yesus ditambahkan kepada keilahiannya, begitu. Dalam pengertian teologisnya. Maka dengan demikian, memang Alkitab menyaksikan ada firman yang menjadi manusia. Ada firman yang menjadi daging. Itu ajaran Alkitab. Nah, kalau Ustadz Zuma ngotot memaksakan, tidak bisa. Firman tidak mungkin jadi daging. Firman itu diwahyukan lalu ditulis. Ya, itu dia menggunakan presuposisi dan worldview Islam dia untuk menilai kekristenan. Ini tidak nyambung. Ini tidak nyambung. Nyambungnya di mana? Anda menggunakan perspektif Islam Anda lalu menilai perspektif Kristen yang sama sekali berbeda dengan Islam. Sama saja dia mengatakan Isa sama dengan Yesus. Tidak sama dong. Yesus dalam Alkitab itu lahir di kandang, di Bethlehem. Isa di Quran itu lahir di mana? Di bawah pohon korma katanya. Itu sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda. Jadi orang-orang Islam seperti Ustaz Suma ini menggunakan perspektif Islam mereka yang sama sekali berbeda dengan perspektif Kristen, lalu menilai iman Kristen. Ini sangat-sangat disayangkan. Ya, waktu saya sudah habis. 23 detik lagi, Pak. Ya, jadi ini bagi saya sangat-sangat disayangkan. Dan ini yang terjadi hari ini. Tidak satupun argumentasi saya langsung direct dia memberikan counter atau memberikan itu tanggapan-tanggapan. Ya, saya kira itu Pak Albert. Oke, terima kasih Pak MYM. Ya, saya persilakan Pak Zuma untuk memberikan pertanyaan yang kedua kepada Pak MYM selama 3 menit. Setelah itu akan dijawab kembali Pak MYM. Silakan. Baik. Jadi pertanyaan saya tidak dijawab ya, cuman curhat. Anda mengatakan natur Yesus ada 2. Ilahi, manusia. Dua-duanya kekal. Ilahinya kekal, manusianya kekal. Artinya, Tuhan Anda adalah roh ilahi dan juga Tuhan Anda adalah manusia. Karena manusianya Yesus kekal. Ya, manusia menjadi satu dengan Tuhan yang ada di surga. Anda tidak mau pisahkan kemanusiaan Yesus. Secara tidak langsung Anda mengatakan Anda menuhankan manusia anak Maria. Ingat, Anda mengatakan, begitu Yesus terangkat ke langit, natur manusianya tetap manusia. Selama-lamanya dia menjadi manusia dan menyatu dengan keilahian Sang Bapa. Berarti Sang Bapa memiliki sisi kemanusiaan yang sekarang Anda tuhankan. Sisi kemanusiaan Yesus itu Anda katakan kekal, bukan? Kekal enggak sisi kemanusiaan Yesus? Anda mengatakan kekal. Apakah dia menyatu dengan Tuhan Anda? Menyatu. Berarti Tuhan Anda memiliki sisi kemanusiaan. Sayang sekali Bapak nggak bisa membawa dalil. Sebenarnya konsep ini adalah konsep yang ditawarkan oleh Paulus di dalam jemaat Roma. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi Yesus itu dijadikan menjadi Tuhan. Jadi Anda harus mengakui Yesus yang manusia itu memang kekal. Sebagai manusia memang harus kekal dia. Karena dia adalah manusia yang dijadikan menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini dengan kata lain dilantik menjadi Tuhan. Berdasarkan Roma 14 nomor 9. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat, telah menjadikan, telah menciptakan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ini dalil Pak ya, saya ajarin Pak ya. Bapak katanya dosen, saya ajarin Pak. Jadi yang Bapak katakan Yesus menjadi manusia kekal di surga, itu ada dalil pendukungnya Pak. Bahwa Yesus yang manusia itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9. Anak Maria telah dijadikan menjadi Tuhan dan Anda mengatakan Yesus ketika di surga tetap menjadi manusia selama-lamanya kekal. Pertanyaan saya, apakah betul
Anda menuhankan manusia yang memiliki sisi keilahian dan juga memiliki sisi kemanusiaan, tolong jawab dengan jujur. Anda menyembah manusia bukan? Yang Anda katakan punya sisi keilahian? Silakan. Oke. Cukup ya, Pak. Ya. Saya persilakan Pak MYM untuk menjawab. Ya, sekali Selama lagi. 7 menit. Ya, sekali lagi Ustadz Zuma ini buat dagelan ya, buat lucu-lucuan begitu ya. Tidak apa-apalah kita lucu-lucuan di sini ya. Sama sekali dia mencoba untuk mengira-ngira apa yang saya sampaikan, tetapi salah semua. Saya tidak bilang kemanusiaan Yesus kekal. Tadi saya sudah clear sekali, kealahan Yesus itu kekal, maha hadir, kemanusiaannya terbatas, tidak kekal, diciptakan. Itu jelas itu. Penipu. Jangan. Tolong. Sorry. Saya Pak pikir Zuma, saya di-mute. Tolong dimatikan. Sorry. Ya, Kamu diam Sabar. dulu. Ya, enggak apa-apa dia pakai kata kasar, Pak Albert. Saya maunya dia diam kalau saya bicara. Saya akan menghormati dia kalau dia bicara. Dia mau Sorry Pak, saya pikir saya di-mute. Sorry Pak. Masalahnya Anda mengatakan Yesus kekal tadi. Cukup. Gimana sih? mute saja. tolong tadi host di-mute ya. Stop. Ya, silakan Pak MYM. Ya, jadi dia ini pembohong besar ini orang ini. Ya, saya maaf, saya katakan dia pembohong besar karena dia memelintir kata-kata saya. Jelas Putar sekali. nanti Pak. Anda mengatakan Yesus Tunggu, kekal tunggu manusia yang dulu. kekal. Gimana? Pak Zuma diam dulu, Pak. Kamu Ustaz diam dulu. Diam. Oke. Yang lain diam tuh. Atau masih ngomong yang lain nih? Aduh. Stop Diam semua dulu. Biar saya jawab dulu. Saya tidak takut Anda, Ustadz. Ya, kalau saya ke Makassar, kita ketemu di masjid, kita debat di situ. Oke, Yang silakan takut Pak sama MYM. Anda siapa rupanya? Ya. Saya di Medan ini. Tunggu. Ya, Waduh. makanya saya bicara. Oh, masalah Anda diam dulu. takut gimana? Ya. Tunggu. Kita nggak usah pakai macam-macam gitu Pak. Lebay kali. Ya. Silakan Pak MYM. Silakan dijawab, Pak. Mute dulu mic-nya, Pak. Timer saya harus harus adil. Timer saya dihentikan. Iya. Ya, jadi gini, dia ini bohong ini. Ya, saya jelas sekali tadi kealahan Yesus itu kekal, kemanusiaannya tidak kekal, kemanusiaannya terbatas. Kalau terbatas itu pasti tidak kekal. Yang saya maksud itu tadi, sejak inkarnasi, kemanusiaan Yesus itu ditambahkan kepada kealahannya, dan kemanusiaannya itu ada seterusnya, tidak hilang. Kemanusiaannya ada seterusnya, tapi itu tidak berarti kekal. Kenapa tidak kekal? Karena ada awalnya. Awalnya kapan? Pada saat inkarnasi. Jadi kemanusiaan Yesus itu adanya dalam waktu. Ada waktunya dia tidak ada kemanusiaannya, dan waktu inkarnasi baru dia eksis. Nah, itu artinya tidak kekal. Yang saya katakan tadi itu kemanusiaannya bersatu dengan kealahannya, ya kemanusiaannya ada selama-lamanya sejak inkarnasi. Tetapi itu bukan kekal. Dalam pengertian tidak berawal, tidak berakhir. Nah, ini memang Ustadz Zuma tidak ngerti teologi Kristen, tidak ngerti apa-apa, hanya mau serang saja, begitu kan? Ya, lalu yang berikut sekarang. Dia bilang tadi, kemanusiaan kekal, itu saya sudah jawab ya, kemanusiaan Sang Bapa. Ini dia kacau lagi di sini. Pak Albert dengar tadi ya, dia bilang kemanusiaan Bapa. Saya tidak bilang kemanusiaan Bapa, ini lucu-lucuan betul debat ini. Ya. Dia tidak memperhatikan argumentasi saya, tapi dia bermain-main dengan semua pikiran dia di kepala dia tentang Kristen yang salah semua, yang hoax semua, lalu menjawab saya. Ini salah besar. Harusnya dia mendengarkan argumentasi saya dan dia bantah itu. Nah, sekarang dikatakan kemanusiaan Sang Bapa. Tidak ada orang Kristen, tidak ada Alkitab mengajarkan Bapa itu mempunyai kemanusiaan. Yang mempunyai kemanusiaan itu Sang Firman. Maka Ustadz Zuma harus belajar lagi tentang pemahaman Kristen tentang Allah Tritunggal. Allah Bapa berbeda dari Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Berbeda secara pribadi dengan Allah Roh Kudus pribadi ketiga. Tiga pribadi yang berbeda, tapi satu hakikatnya, satu naturnya, yaitu natur keilahian. Ketiganya sehakikat sederajat. Maka yang mengambil natur manusia itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Sang Logos, yaitu pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka ketika Anda mengatakan tadi, Bapa punya kemanusiaan, Anda sekali lagi bikin hoax dan salah paham apa yang saya sampaikan di sini, dan ada pelintir seperti itu. Dan ini betul-betul sangat disayangkan di dalam debat yang harusnya ilmiah seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, saya sedikit lagi menyambung tentang Kristus ya.
Jadi ketika kemanusiaan Kristus diambil, ya, natur kemanusiaan Kristus diambil pada saat inkarnasi, kealahannya itu tersendiri, tidak campur baur dengan kemanusiaannya. Kemanusiaannya tersendiri. Jadi tidak ada perubahan dari Allah menjadi manusia, manusia menjadi Allah. Tetap masing-masing mempertahankan identitasnya, tapi bersatu. Saya sudah berikan ilustrasi yang saya kira sangat jelas tadi mengenai saya misalnya. Ilustrasinya ya misalnya. Saya punya tubuh, saya punya jiwa. Tidak bisa dipisah, bersatu sedemikian rupa. Tetapi tubuh dan jiwa saya ini masing-masing mempertahankan identitasnya dan tidak campur aduk. Yang namanya jiwa-jiwa, yaitu ada pikiran yang menyebabkan saya bisa bicara ini menggunakan mulut saya yang merupakan bagian tubuh saya. Tapi pikiran saya ini adalah bagian jiwa, bukan bagian tubuh. Yang mana tubuh saya jelas, yang mana yang natur tubuh dan mana yang natur jiwa itu jelas. Demikian persatuan kedua natur Kristus, kealahannya dan kemanusiaannya tidak bercampur. Maka Konsili Kalsedon mengatakan kealahan dan kemanusiaan Yesus itu bersatu dalam satu pribadi Logos, tidak terpisah, tidak terbagi. Artinya bersatu tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tidak bercampur, tidak berubah. Artinya yang Allahnya tidak bisa jadi manusia, yang manusianya tidak bisa jadi Allah. Maka konsep Ustadz Suma yang mengatakan Allah berubah jadi manusia, kemudian jadi Allah lagi, diangkat jadi Allah, ini kacau sekali dan tidak mewakili iman Kristen dan juga tidak mewakili ajaran Alkitab dengan penafsiran yang bertanggung jawab. Kecuali Ustadz Suma ini memang mau memelintir Alkitab untuk membenarkan diri dan untuk menyerang Kristen. Seperti itu. Waktu saya berapa menit lagi Pak Albert? 2 menit lagi. Ya, baik. Jadi itu yang dipahami Kristen, ya. Jadi kita memang sungguh-sungguh mengakui Yesus itu Allah sepenuhnya dalam kealahannya, manusia sepenuhnya dalam kemanusiaannya. Kita tidak malu mengakui Yesus manusia. Memang manusia, yang disalib adalah manusia, yang jalan-jalan di bumi 2000 lebih tahun yang lalu, yang bercakap-cakap dengan Yohanes dan Petrus dan para murid, berdebat dengan orang Yahudi. Memang kemanusiaan Yesus. Mulut yang dipakai adalah mulut kemanusiaan Yesus. Tapi kemanusiaan Yesus itu bersatu sedemikian rupa dengan kealahannya. Seperti itu. Tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi, tapi juga tidak bisa bercampur, tidak bisa berubah, confuse menjadi semacam kopi yang dicampur gula, lalu jadi kopi, lalu kita minum. Tidak. Tetap mempertahankan identitasnya masing-masing. Maka Alkitab menyatakan Yesus Allah. Waktu dia menghardik angin ribut, menyatakan kekuasaannya bahwa dia adalah Allah yang menguasai kuasa-kuasa alam. Waktu dia mengampuni dosa, menyatakan dia bahwa Allah yang bisa mengampuni dosa, yang mengampuni dosa. Waktu dia membangkitkan orang mati, dia menyatakan dirinya Allah yang memberikan hidup. Dan Ustadz Suma nggak pernah singgung ini tadi, yang harusnya saya minta dia layani itu argumentasi saya yang membuktikan kealahan Yesus. Satu pun tidak dia singgung ayat-ayat itu. Dia lari ke ayat-ayat yang lain. Coba singgung Lazarus. Coba, di Islam manusia siapa yang bisa membangkitkan orang seperti Yesus? Sudah berbusuk 4 hari di kuburan. Lalu dia bilang, Lazarus bangkit. Dan Lazarus bangkit. Tidak ada kisah semacam itu di Islam. Ya, ini membuktikan saja. Ya, sangat-sangat bukti yang sangat jelas bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak bisa dibantah. Kecuali Anda mengatakan itu palsu. Ya, kalau Anda mengatakan itu palsu, argumentasi Anda apa? Ya, tapi Anda mengatakan itu palsu misalnya Anda mengatakan itu palsu. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah berbusuk 4 hari. Itu palsu. Tapi Anda begitu bebas dari tadi mengutip Alkitab dari sana kemari. Seakan-akan bagi Anda itu Alkitab adalah dasar yang benar untuk bisa dikutip. Anda juga tidak menjawab ini tadi. Ya, ada lari ke sana kemari. Ya. Waktunya sudah habis. Baik. Oke, sekarang saya persilakan Pak Zuma untuk memberikan tanggapan atas seluruh jawaban Pak IMM selama 5 menit. Silakan. Ya, oke. Pertama saya minta maaf tadi ya Pak. Saya kira saya mute tadi, jadi ya itu internal saya. Oke, baik. Nah, di awal Bapak mengatakan Yesus itu kemanusiaannya kekal. Bisa diputar videonya kembali Bapak. Kemudian Anda mengatakan kemanusiaannya itu kekal bersama dengan logosnya.
bersama dengan firman-Nya. Sesi terakhir Anda tetap saja mengatakan sisi kemanusiaan Yesus itu tetap ada, tetap tidak terpisahkan. Dan itu Anda katakan menyatu dengan Logos, dan Logos itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Bapa, Bapa itu Theos, adalah Tuhan Anda. Berarti saya tidak salah mengatakan Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan. Tidak salah itu, Pak. Saya mengatakan itu. Jadi Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan. Punya sisi lapar, punya sisi ketakutan, punya sisi ngantuk. Kan Yesus 100% manusia. Dan itu melekat pada dirinya kan. Bapak ngakui kan itu. Konsep Kristen mengatakan Yesus 100% manusia. Setelah terangkat ke langit, dia tetap manusia. Menyatu dengan Logos. Oke lah, kalau Anda mengatakan bukan menyatu dengan Bapa, menyatu dengan Logos. Dan Logos itu sendiri adalah Tuhan Anda. Makanya ketika mengatakan Anda, Yesus kembali ke dalam kehadiratnya, menyatu dengan keallahannya, inilah yang saya protes, Pak. Menyatu dengan keallahannya itu maksudnya apa? Menyatu dengan kebapaannya, menyatu dengan kelogoosannya, atau menyatu dengan apa ini? Bapak melakukan sesuatu yang tidak rasional, karena tidak berkesesuaian dengan kaidah, Pak. Yesus kembali kepada keallahannya, maksudnya gimana itu? Kembali kepada ketuhanannya, tetapi Anda tidak bisa kemudian melepaskan sisi kemanusiaan Yesus. Berarti argumen apapun yang Anda bangun, tetap saja Anda menuhankan Tuhan yang pada Tuhan Anda itu ada sisi kemanusiaan. Benar kan? Anda nggak bisa membantah itu. Nah, demikian tadi Komisi ini. Jadi ini sesi pertama ya. Nanti akan ada sesi 2 karena video ini panjang sekali. Jadi saya jadikan ada sesi 1 dan sesi 2 biar tidak terlalu jenuh menontonnya, karena memang narasinya ya hanya itu-itu saja gitu ya. Dari pihak Muslim ya, Hafiz Zumba ini sudah mengeluarkan dari segala dalil-dalil, bahkan menyampaikan dari sisi Al-Quran maupun dari sisi kitabnya orang Kristen itu sendiri. Namun ya pendeta MIM ini tetap saja tidak paham dan malah terkesan blunder debat kusir dari apa yang menjadi penyampaiannya, dari apa yang menjadi penyanggahannya. Ini hanya blunder gitu ya dari pihak pendeta MIM ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Bidusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلقي خير خلقي جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.